Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Ya para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Ya para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini ya, kayaknya belum lama lah, sekitar 1 atau 2 jam yang lalu, saya tiba-tiba di beranda saya melihat ada sebuah konten ya di beranda YouTube saya. Ada konten yang memang sepertinya banyak yang nonton tuh kontennya. Yang bikin adalah seseorang konten kreator yang bernama Guru G ya. Guru G ini mungkin sepertinya konten kreator yang terkenal ya, banyak subscribernya, channelnya besar gitu kan. Dan saya tiba-tiba kaget karena memang kemudian dalam konten tersebut Guru G ini sepertinya memang berusaha menyebarkan narasi yang berusaha untuk menyudutkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau yang mana narasinya itu mengatakan bahwasannya Pak Prabowo ini semakin kesini semakin permisif dengan para koruptor, dan mengatakan bahwasannya Pak Prabowo ini berada dalam circle-nya para koruptor. Nah, ini memang kemudian saya kaget sekali karena memang saya nggak ngerti apakah intennya gitu kan, narasi yang dibikin. Karena kalau menurut saya ya mungkin sebagai warga negara ya mungkin sah-sah saja dia mau melakukan protes, mau melakukan pernyataan seperti itu kan. Tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang memang sepertinya tendensius gitu kan. Kalau saya lihat sih realitanya itu Pak Prabowo itu suka nggak suka sama Pak Prabowo, di zamannya Pak Prabowo ini saat ini memang kalau kita lihat banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian berhasil kemudian diungkap ya, nggak cuma oleh KPK tapi dari kejaksaan, itu luar biasa sekali ya. Bahkan terakhir kemarin itu ada hakim ya, berapa hakim yang terkait dengan penyuapan CPO itu berhasil ditangkap oleh kejaksaan gitu kan. Dan nggak cuma itu ya, banyak sekali kasus-kasus yang nggak selama ini memang sebelum Pak Prabowo nggak terungkap, seperti kasus korupsi di Pertamina di zamannya Pak Prabowo itu berhasil diungkap. Nah, saya nggak ngerti kalau kemudian dia bikin narasi-narasi yang sepertinya berusaha menyudutkan Pak Prabowo Subianto. Terlepas ya teman-teman, saya bukan masalah saya mendukung Pak Prabowo atau tidak mendukung Pak Prabowo. Saya nggak ngerti kalau kemudian intennya ada kemudian konten kreator yang memang kalau saya lihat digital recordnya ini senang-senang manas-manasin bikin narasi-narasi yang kemudian memang berusaha menyudutkan ya, menyudutkan orang-orang tertentu gitu kan. Dan saat ini memang kemudian ya ketagihan ini Pak Prabowo Subianto yang ditarget gitu kan narasinya, dengan dengan apa gitu kan, mungkin dia lihatnya cuman mencari celah-celah gitu kan dari mungkin omongan-omongan ataupun kata-kata Pak Prabowo Subianto yang dia dapat dari media sosial. Tapi kalau saya sendiri kemudian saya nyatakan dia sah-sah saja mengucapkan narasi seperti itu, saya pikir saya pun juga sah-sah saja gitu kan kalau untuk menyatakan pendapat saya. Kalau pendapat saya sendiri sih nggak pas ya pendapatnya si Guru G itu ya, karena memang ini di zamannya Pak Prabowo ini udah banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian terungkap. Artinya Pak Prabowo ini nggak cuma ngomong ya, langsung dengan kerja ya. Itu fakta yang memang kemudian kita harus apresiasi gitu kan. Saya juga nggak ngerti kalau kemudian memang kesininya muncul tokoh-tokoh seperti itu yang berusaha menyudutkan, menarasikan pemerintah dikala pemerintah lagi berjuang, dikala dunia ini lagi dilanda krisis ekonomi, dan saat ini juga berdampak ya di Indonesia gitu kan. Bahkan dari judulnya aja sudah tendensius, saya lihat judul videonya bahwasanya si Guru G ini apakah sampai 2027 gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Makanya saya juga dulu saya bilang memang saya mencermati suatu perkataannya Pak Prabowo Subianto ketika beliau mengundang 7 pemret dari 7 media yang berbeda di kediamannya di Hambalang, bahwasanya beliau menyatakan buat pernyataan gitu kan, yang menyatakan bahwasanya ketika banyak aksi-aksi massa gitu kan, demo-demo, apakah betul-betul itu
asli dari aspirasi masyarakat gitu kan, atau kemudian ada kemudian memang yang dari luar ya yang mendanai gitu kan. Dan lagi-lagi ini kan memang kemudian teori konspirasi, orang boleh percaya atau tidak. Tapi kalau menurut saya sendiri sih Pak Prabowo mengungkapkan seperti itu, kalau menurut saya juga nggak asal ngomong dah. Beliau ini punya basic dulu di militer lama, bahkan pernah jadi Danjen Kopassus, dan kemudian beliau di politik juga udah lama gitu kan. Saya pun yakini bahwasanya saat ini juga sepertinya ada pihak-pihak yang memang sedang berusaha bikin keruh ya situasi di Indonesia. Tentunya memang arahnya kemana? Ya arahnya jelas sekali ya, pihak-pihak yang kalau kemudian di kondisi perpolitikan, kondisi memang nggak kondusif, memang kemudian kan kesininya investor kalau yang mau menanamkan modal di sini semakin menarik diri gitu kan. Kalau kita lihat kan memang sekarang di era pasar bebas kan banyak ini ya, gampang sekali terpengaruh ya. Karena kalau mau investasi pasti cari yang mereka salah satunya memang atmosfer yang kondusif gitu kan. Nah kalau kita lihat memang kesini banyak sekali tokoh-tokoh ya, yang saya nggak ngerti. Kalau saya sendiri sih masalah saya bukan nggak suka sama Pak Prabowo, tapi beliau adalah presiden kita saat ini gitu kan. Apapun kita dukung usahanya, dan memang sudah ada positifnya kalau yang kita lihat gitu kan. Positifnya apa? Memang kemudian banyak kasus korupsi besar, bahkan ada kemudian hakim-hakim yang ditangkap gitu kan. Ini prestasi besar gitu kan dalam kasus suap ya, korupsi yang luar biasa gitu kan di Pertamina yang udah berlangsung berapa tahun, dan di eranya Pak Prabowo berhasil kemudian diungkap gitu kan. Yang jelas ini prestasi gitu kan. Saya pikir ini prestasi real yang terjadi gitu kan, merupakan ya bentuk nyatanya gitu kan. Nah saya nggak ngerti kalau kemudian narasi-narasi yang dibikin itu memang berusaha menyudutkan, berusaha ya itu kalau saya pilih seperti black campaign ya pada Pak Prabowo. Saya sebagai warga negara juga ngerasa juga sah-sah saja kalau kemudian saya berusaha membela dengan argumen-argumen saya gitu kan. Kesininya memang kemudian sepertinya saya meyakini memang saat ini kemudian memang fasenya memang kemudian ada sepertinya ada yang berusaha menyudutkan ya Pak Prabowo Subianto. Ketika kemudian beliau lagi-lagi saya ingat ketika pertemuan sama Pemret tuh ungkapannya itu saya kok meyakini gitu kan, meyakini apakah betul itu murni aspirasi masyarakat gitu kan. Karena memang eranya saat ini memang yang eranya digital ya, ketika semua internet ataupun digital ini merupakan bagian daripada kebutuhan kita sehari-hari gitu kan, nonton gitu kan. Orang kemudian bisa menyebarkan yang namanya proxy war gitu kan, atau perang narasi. Nah ini memang yang diperlukan bukan senjata lagi, yang diperlukan bukan kemudian rudal ataupun pesawat jet tempur gitu kan. Yang diperlukan lah kemudian cuan, kemudian para influencer gitu kan, orang-orang yang memang bisa mempengaruhi orang banyak, media sosial gitu kan. Dan ini memang efeknya luar biasa ketika semua orang nonton gitu kan, dia kemudian pandai berbicara, itu sangat berbahaya sekali ya. Walaupun lagi-lagi ya hak-haknya si guru G kalau kemudian mengungkapkan sebagai warga negara berusaha kemudian mungkin protes ya, kalau menurut dia kemudian ada yang dirasa tidak memuaskan kinerja pemerintah di situ kan. Tapi wajar juga kalau kemudian ada warga yang kemudian juga berusaha membela gitu kan. Kalau saya sendiri sih itu suka nggak suka presiden kita saat ini gitu kan, dan dia udah prestasinya luar biasa ya di 6 bulan fase pemerintahannya ini. Kalau saya lihat luar biasa kalau dalam kasus korupsi ya. Kalau kemudian masalah ekonomi ya memang global, ini resesinya global kan, nggak cuma di Indonesia kan, di beberapa negara di seluruh dunia juga lagi pada bermasalah semua gitu kan. Nah yang ada memang kemudian saya nggak ngerti kalau para konten kreator sekarang juga memang kemudian rajin yang bikin konten-konten seperti itu, yang bikin suasana sebenarnya malah kesininya tambah nggak kondusif gitu kan. Lagi-lagi ya mereka tapi gitu kan. Tapi saya prihatin gitu kan, prihatin karena ini orang-orang yang sering menyebarkan narasi-narasi yang berusaha menyudutkan, yang ujung-ujungnya pasti kalau udah banyak memperbincangkan, ada clash di media sosial gitu kan,
mengotak-ngotakkan warga negara gitu kan. Ada yang nanti grupnya si ini grupnya si ini, grupnya si itu. Ini memang sangat berbahaya ya ke depan ininya. Efeknya itu nggak baik gitulah di masyarakat menurut saya. Gimana kemudian mau presiden mau dan pemerintah mau bekerja dengan baik kalau kemudian disebarkan narasi-narasi yang negatif seperti itu gitu kan. Ya kalau saya sendiri sih sebagai warga negara ya sah-sah saja mereka menarasikan hal-hal yang seperti itu, tapi kalau saya sendiri berpendapat bahwasanya kurang lebihnya kalau kemudian mau baik 100% juga susah, tapi paling tidak ke 6 bulan pemerintahannya ini Pak Prabowo Subianto ya sudah di bidang pemberantasan korupsi udah luar biasa ya. Korupsi di Pertamina itu mega korupsi kemarin yang hampir berapa itu 1.000 triliun gitu kan, itu udah berhasil kemudian dibongkar gitu kan. Kesininya kemudian kemarin para hakim gitu kan yang kemudian terlibat suap ya, kasus suap gitu kan, ekspor CPO juga berhasil kemudian ditangkap gitu kan. Ini prestasi-prestasi besar gitu kan terjadi di eranya Pak Prabowo Subianto gitu kan. Kalau kita lihat kemudian ada korupsi masalah timah ya gitu kan yang besar gitu kan, ini juga berhasil di zamannya Pak Prabowo diungkap kan, yang memang jumlahnya sampai kerusakan yang dibikin diperkirakan sampai 350 T kalau nggak salah gitu kan, yang mana juga kemudian yang aktornya juga mendapatkan hukuman berat di sini di eranya Pak Prabowo Subianto. Ini suatu prestasi gitu kan, ini suatu prestasi. Kalau menurut saya ini prestasi ya luar biasa gitu kan. Kalau kemudian langsung frontal juga nggak mungkin lah gitu kan, karena memang pihak-pihak yang terkait seperti korupsi juga pastinya mereka juga jaringannya juga sudah kuat gitu kan. Tapi yang jelas paling tidak Pak Prabowo Subianto di eranya sudah ya kalau menurut saya pribadi sudah membuat prestasi lah bidang pemberantasan korupsi. Kedepannya saya harap lebih baik lagi gitu kan. Nah saya cuma pengen mengingatkan gitu kan kepada teman-teman yang nonton konten gitu kan, jangan mudah terpengaruh karena memang narasinya ini memang diarahkan kemudian untuk menebarkan ya itulah menyudutkan ya, atau black campaign kan gitu kan. Ini jelas sekali gitu kan. Memang kalau saya lihat kemudian saya penasaran itu memang konten-kontennya selalu memang kemudian menebarkan friksi ya, menebarkan intinya bukan untuk perbaikan, kemudian menebarkan memang manas-manasi gitu kan, menebarkan hal-hal yang bisa menimbulkan friksi. Tapi lagi-lagi kalau menurut dia sah ya sebagai warga negara ya terserah gitu kan, kita sendiri baliknya area ke kita ya. Saya pikir ya dalam kondisi yang negara kita saat ini ya memang kondisi ada masalah ekonomi global, negara kita juga terdampak. Saya prihatin gitu kan kalau ada konten-konten yang malah justru bukan memberikan dukungan pada pemerintah saat ini gitu kan, malah justru menyudutkan gitu kan, dan berusaha kemudian membuat narasi-narasi yang sepertinya pastinya juga mengadu domba gitu kan, yang seperti itu kan, yang kesininya pasti kalau kemudian nggak kondusif gitu kan, ini kan bisa nggak kondusif perpolitikan di negeri kita, ujung-ujungnya perbaikan ekonomi itu juga kalau masalah seperti saat ini kan memang kemudian ya IHSG kemudian lagi turun drastis, kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melemah gitu kan. Kalau kemudian tambah kemudian berita-berita yang menyudutkan tentang pemerintah kita saat ini, tentunya bukannya membuat perbaikan ke depannya, sedikit banyak pasti arahnya juga malah justru akan memperburuk kondisi perekonomian dalam negeri kita secara panjang. Tapi lagi-lagi ya sah-sah saja kalau menurut dia memang dia berhak sebagai warga negara kemudian mau mengungkapkan protes gitu kan. Kalau memang betul-betul ikhlas dari dalam hatinya mau protes ya monggo-monggo aja gitu kan. Tapi kalau kemudian membuat konten-konten yang dianggap kontroversial untuk bisa menarik banyak penonton, itu sebetulnya kurang tepat ya gitu kan. Kemudian cuman kemudian untuk membuat friksi di antara para pendukung gitu kan, pastinya juga dari kelompok orang-orang tertentu pasti ada juga yang dari kelompoknya yang satunya yang dikritik juga pastinya pendukungnya aja banyak, yang ujung-ujungnya cuman menimbulkan friksi ya. Nah,
kita harus hati-hati sebagai anak bangsa gitu kan. Apapun itu, Pak Prabowo Subianto saat ini adalah presiden pilihan kita, presiden kita saat ini gitu kan. Apapun yang dia lagi lakukan, apapun yang dia lagi kerjakan, ya kalau bisa kita dukung. Dan kita hanya bisa berharap ya salah satunya kepada presiden yang memang terpilih saat ini. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Ini ekspresi saya spontan aja, saya bukan pendukungnya Pak Prabowo, bukan masalah dukung mendukung, tapi kemudian kalau saya lihat Pak Prabowo itu ada prestasinya gitu kan, ya kita dukung gitu kan. Saya netral ya teman-teman, bukan mengikut sana ngikut sini, saya ngefans ini ngefans itu, tapi yang jelas saya netral, tapi yang jelas ya kita akui saja kalau memang dia ada prestasinya, bukan kemudian dalam kondisi negara yang lagi prihatin kalau gitu kan, malah justru bikin narasi-narasi yang memang menimbulkan potensi friksi di antara para pendukungnya dia, atau mungkin kan juga dari yang dikritik juga pasti punya pendukung gitu kan. Ujung-ujungnya kesananya walaupun sekedar di media sosial ya, menimbulkan friksi gitu kan. Dan itu yang memang diharapkan ya di era yang namanya era digital, kemudian era digital, perang narasi gitu kan, proxy war, perang pengaruh seperti itu. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita saat ini, hanya respon spontan ya dari saya. Semoga ya, bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya.